dengan program renungan setiap hari, yaitu dalam channel Kids Ministry. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, tidak berlama-lama, kita singkat waktu. Saya mengajak kita membuka dalam Alkitab kita, itu dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Jadi saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu yang ada di rumah atau saudara-saudari menyimaknya dengan baik. Firman Tuhan berbunyi, berikut memberi judul untuk kita, yaitu Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik renungan kita pada saat ini, saya itu mengambil sebuah topik yang berjudul iman yang menyelamatkan. Nah, jadi kita berbicara mengenai iman. Banyak iman Bapak Ibu saudara-saudari. Iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Nah, namun kita akan melihat iman-iman yang tidak menyelamatkan. Iman-iman yang tidak menyelamatkan itu banyak hal. Mengimani pohon itu juga iman. Mengimani sebuah batu besar juga iman. Menyembah patung-patung yang dibuat itu juga iman. Tetapi hal yang pertama harus kita ketahui, iman yang benar itu seperti apa? Yaitu iman yang berdasarkan Alkitab. Nah, iman yang berdasarkan Alkitab, iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, iman tumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Itu tercatat dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, jadi jika kita ingin memiliki iman yang menyelamatkan, maka kita harus melihat betapa detailnya Alkitab telah dicatatkan bagi kita. Dari perjanjian lama sampai dalam perjanjian baru, di mana Allah mengasihi kita orang yang berdosa. Dia menata jalan keselamatan. Di mana pada saat itu bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, Allah mengasihi manusia, Allah berjanji akan kirim juru selamat Bapak Ibu. Nah, baik Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub diselamatkan. Cukup bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Nah, sebelum juru selamat itu datang, mereka diperintahkan untuk melakukan ibadah simbolik sederhana, yaitu dengan menyusun batu berbentuk mezbah. Bisa dikatakan kita saat ini berbentuk meja begitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika mereka mengambil seekor domba atau binatang pada saat itu, menyembelihnya, itu membuktikan bahwa iman mereka kepada juru selamat yang akan datang menggantikan mereka dihukumkan. Nah, sangat jelas dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Nah, inilah yang membedakan kekristenan kita dengan kekristenan yang ada di luar sana. Untuk menyelesaikan dosa, itu cukup bertobat dan percaya. Orang yang telah berdosa harus dihukumkan, yaitu dihukumkan di maut. Orang lain yang ada di luar sana menyelesaikan dosanya dengan berbuat amal, berbuat baik dan segala macam. Itu intinya perbuatan manusia. Nah, jadi iman yang seperti itu tidak menyelamatkan. Bahwa iman yang mereka imani itu tidak menyelamatkan, karena tidak berdasarkan dengan Alkitab. Nah, ketika mereka menyembelih domba di atas mezbah, itulah iman mereka kepada juru selamat yang akan datang. Bukan domba yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus yang akan datang nantinya. Juru selamat yang akan datang nantinya menyelamatkan mereka. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ya, orang-orang yang dalam perjanjian baru, kita diselamatkan cukup bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Nah, ini membuktikan bahwa Allah kita adalah Esa, Allah yang satu, yang memiliki jalan keselamatan yang sama, yaitu menyuruh kita untuk bertobat dan percaya, mengimani Dia dengan sepenuh hati sampai selama-lamanya. Nah,
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih teman Tuhan, ketika seseorang sudah diselamatkan, sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang ada dalam Alkitab, maka langkah selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu bagaimana iman yang menyelamatkan. Yang pertama itu iman yang berdasarkan Alkitab. Yang kedua yaitu iman yang memiliki perubahan, yang bisa mengubah hidup kita Bapak Ibu. Yang dulunya kita adalah pemberontak terhadap Allah, pemberontak terhadap saudara-saudari kita, pemabuk, peminum, perokok, pezina dan segala macamnya Bapak Ibu. Semuanya dilakukan tanpa mengenal Kristus. Semuanya dilakukan hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan kita saja. Tetapi iman yang benar itu dapat mengubah kita. Nah, sesuai dalam Yakobus catatkan bagi kita bahwa tunjukkanlah imanmu dengan perbuatanmu. Nah, oleh sebab itulah jika kita memiliki iman yang benar, memiliki iman yang menyelamatkan, nah, kita memiliki buah yang bagus, memiliki perubahan kehidupan kita, memiliki karakter yang benar. Yang dulunya kita pembangkang, pemberontak terhadap orang tua, sekarang kita menjadi teladan bagi orang lain, bagi orang tua kita. Agar orang tua kita dapat diselamatkan, agar orang-orang yang ada di sekitar kita dapat diselamatkan Bapak Ibu. Nah, ini iman yang benar. Jika kita mengimani sebuah pohon, sebuah batu besar, bahkan yang aneh-aneh gitu, yang supranatural dan segala macam. Bahkan jika orang ingin menyucikan dirinya, ingin diselamatkan, pergi betapa dan segala macam, itu tidak menyelamatkan. Karena Tuhan sudah catat dalam Alkitab bahwa iman yang menyelamatkan itu hanya di dalam Alkitab, berpatokan dalam Alkitab. Ini adalah iman orang Kristen. Nah, ingat yang saya katakan tadi bahwa orang diselamatkan cukup bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang. Nah, tidak disuruh membuat gedung yang mewah, tidak disuruh membuat jembatan yang besar begitu agar kamu diselamatkan, tidak disuruh membawa uang segedung segudang, tidak. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia suruh kita untuk bertobat dan percaya dengan segenap hatimu. Tercatat dalam Roma pasal 10 ayat 8, 9 dan 10. Bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kamu dibenarkan. Percaya dalam hati kamu diselamatkan. Sangat jelas bahwa Alkitab mengatakan bagi kita Bapak Ibu, kita diselamatkan cukup mengaku diri kita adalah orang berdosa. Ya Tuhan, saya adalah orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri, baik itu dengan perbuatan saya. Saya merendahkan diri saya, ya Tuhan, orang berdosa. Ketika saya bertobat dan percaya Yesus Kristus telah mati bagi saya, menggantikan saya dihukumkan, maka saya hidup bagi Yesus. Saya memiliki perubahan hidup karena iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang menyelamatkan. Nah, jadi Bapak Ibu, langkah yang pertama yaitu iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang dalam Alkitab. Yang kedua adalah iman yang memiliki perubahan. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu iman yang tahan uji. Nah, tahan uji. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 14. Pasal 4, sorry. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Mari kita buka 1 Petrus. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan baca untuk kita. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah memiliki perubahan dalam hidupnya, yaitu harus tahan uji. Jika kita disiksa, dianiaya atau dicaci maki, difitnah dan segala macam, ingat, kita bukan hidup seperti orang yang ada di luar sana. Kita hidup sudah di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan Bapak Ibu. Mengapa orang Kristen awal pada saat itu
banyak yang mati martir, mati demi saksi, mereka menunjukkan hidup mereka sebagai saksi Kristus. Mereka tidak jemu-jemu, mereka tidak malu-malu untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Mereka sanggup disalib terbalik, mereka sanggup menerima siksaan digoreng di dalam kuali, mereka sanggup dicaci maki dan segala macam, bahkan dibakar hidup-hidup. Mereka sanggup hanya demi menyerukan pertobatan, hanya demi mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Bagaimana dengan kita sekarang? Rasul Paulus berkata kepada kita di dalam suratnya bahwa kesengsaraan yang kamu derita saat ini tidak lebih dari kesengsaraan yang telah saya derita, kata Paulus. Paulus sangat menderita, karam di kapal, bahkan dilempar pakai batu dan segala macam. Tidak kita hadapi sekarang ini. Tentu ada, tapi tidak seperti sengsara yang ia alami pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, kita harus sanggup menderita karena kita memiliki pengharapan hidup yang kekal. Karena sebagai orang Kristen itu harus memiliki prinsip yang kokoh, hati yang kokoh. Ada dua hal yang saya ingin katakan bagi kita. Musuh yang paling terbesar. Yang pertama itu musuh menghadapi diri kita sendiri, menghadapi hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua itu musuh yang ada di luar, yang sangat jelas. Ini adalah peperangan rohani. Saya teringat bahwa dosen yang telah menjelaskan firman Tuhan bagi saya berkata bahwa musuh yang terberat itu bukan hal-hal yang lain gitu, tetapi diri sendiri. Musuh yang lain itu sangat normal sekali. Bahwa ada musuh yang ingin menyerang kita dalam peperangan rohani. Tapi yang sangat penting, kuasailah diri kita. Tahan. Iman yang kuat, kokoh, itu iman yang alkitabiah. Maka segala sesuatu yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan alkitabiah, bukan kita melawan, tetapi kita tegaskan dengan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya bagi kita, setelah kita diselamatkan, kita memiliki iman yang menyelamatkan. Setelah itu kita memiliki perubahan dalam hidup kita. Dan selanjutnya kita tahan uji, karena kita telah memiliki iman yang benar. Saya akan memberi salam yang sangat yang sangat dipopulerkan di dalam GBK, yaitu Salam Maranatha. Amin.